Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Zaki seharian ini beneran ngajar murid SMA perempuan itu. Mengajar tambahan ekstra, kelas fikih kepada anak selevel SMA kelas 3. Sedangkan aku sudah lama tidak mengajar lagi. Toh skripsi beres, aku tidak perlu lagi magang atau mengajar. Zaki juga melarangku. Dia bilang kalau aku pulang mengajar, aku cenderung ngamukan. CK, gimana enggak, ada puluhan perempuan yang jadi fansnya nyerang aku. Barbar pula. Aku sering dapat SMS teror dari salah satu fansnya. Kebanyakan bukan santriwati pondok ini, tapi murid SMA lain. Jadi Zaki dulu juga mengajar di sekolah lain. Dan semenjak itu, ku suruh dia berhenti, daripada aku stres diteror para bocil itu. Aku juga baru tahu kalau ia punya bisnis kecil-kecilan. Dan ia sedang menabung uang untuk membangun rumah orang tuanya, atau merenovasi setidaknya. Aku mendukung 100% idenya itu. Untuk sementara kami akan tinggal di rumah ini dulu. Walau kadang aku merasa tak nyaman sih. Bayangkan aja, manusia biasa sepertiku, dikelilingi manusia bahan pembicaraannya saja membuat aku migrain. Mana ada coba, ibu-ibu belanja di Melijo, sebutan pedagang sayuran yang keliling di tempat ini, dan mengobrol tentang isi kitab, atau isi majelis taklim. Seperti kemarin, ada ibu-ibu yang tinggal di komplek Ustadz di pojokan. Dia adalah istri salah satu Ustadz senior di sini, dan saat bertemu di Melijo itu, ia bertanya kepadaku. Dek Kayla, biasa baca kitab apa? Bolehlah kita saling saring. Saat itu, aku yang selalu positive thinking sama orang. Saat itu juga aku hanya berpikir, oh mungkin buku bacaan? Aku hampir saja menjawab, Harry Potter, lagi baca yang Deathly Hallows versi Inggrisnya. Ternyata versi aslinya lebih asik dibanding versi terjemah bahasa Indonesia. Hampir saja aku mau jawab itu. Bulughul Maram, atau Risalatul Muawanah gitu. Sontak aku kaget. Hah, enggak Ustazah. Jawabku menggeleng. Hadis Arba'in, aku menggeleng lagi. Duh, mesti ya, ngobrolin beginian. Nah, daripada aku ditanya judul kitab lainnya aku langsung terus terang saja. Maaf, Ustazah, saya ini bukan santri. Dan gak pernah mondok. Saya sekolah biasa, dan kuliah jurusan biasa. Jadi tidak paham dengan yang Ustazah bicarakan. Ia mengangguk. Tapi dari pandangannya ada yang berbeda. Walau aku tahu itu hanya pandangan kasihan. Dia mungkin mengkasihani aku karena tidak mondok, mungkin. Iya, ndak apa. Yang penting mau belajar. Sama Ustadz Zaki. Taklim muta'alim kan? Hah, enggak Ustazah. Saya gak paham. Maksudnya, dia sebelum ngajar biasanya kan latihan dulu. Kamu dengerin. Dan jadi pendengarnya. Masalahnya saya gak ngerti Ustazah. Hehe, kita dikasih waktu nak. Gunakan waktu itu untuk hal yang berguna. Bukan tidak bagus sekolah biasa atau kuliah. Tapi kamu sekarang adalah seorang istri, calon ibu. Nanti kalau anakmu lahir, kamulah guru pertamanya. Dan yang pertama harus dididik adalah akidah. Belajar agama bukan hanya untuk menjadi ustazah. Tapi untuk bekal kita juga kelak, bekal anak-anak kita nanti. Belajar ya Mbak Kayla, kamu pasti bisa. Saat itu aku hanya mengangguk tersenyum. Mengucap terima kasih kepada Ustazah itu. Memang aku tahu, dia juga pengajar di tempat lain. Tetapi, sesampainya di rumah aku ngedrama lagi. Nangis gak berhenti sampai muka bengkak. Dan Zaki panik. Dikira aku stres lagi kayak waktu itu dan mau kabur dari rumah. Gile aja. Udah bunting segede gaban gini mau kabur. Kan gak logis. Pada akhirnya aku menangis semalaman. Ngegalau. Aku tahu aku jelek. Aku tahu aku bukan santri.
Aku tahu aku gak pinter. Tapi aku kan juga manusia. Elah, emang dikata galau mah galau banget deh aku waktu itu. Malu kalau diinget-inget. Apalagi dibahas kalau Zaki iseng. Rasanya itu, malu sampai ubun-ubun. Zaki hanya bilang, kalau memang malu gak ngerti ngebahas kitab, ya belajar. Dan ia mau ngajarin. Tapi kan aku hamil ya guys. Masa disuruh belajar, ya gak bisa kerja nih otak, hidup biasa aja galau. Apalagi suruh belajar. Ya, endingnya, Zaki diam, membawakan sajian rujak pedas agar aku berhenti merengut hari itu. Aku masih menunggu dengan bosan. Kapan si suami tampan itu pulang? Aku mau interogasi dulu apa terjadi. Dan apakah ada Aisyah di kelas yang ia pegang. Bukannya Pak suami yang datang malah Hana yang datang. Aku lebih merasa insecure kalau ada Hana. Karena tahu dulu suamiku sempat ada harapan dengannya. Dan memang tidak jodoh, akhirnya tidak menikah. Kini Hana masih single, jadi rebutan banyak pria lagi. Yang membuatku insecure adalah, dia tak menerima semua pinangan itu lagi. Setelah kejadian gagal menikah kala itu, Hana seperti menolak semua lamaran yang datang kepadanya. Ya itu yang buat aku jadi curigaan lah. Boleh saya masuk, Kayla? Oh, ya Mbak Hana. Silahkan, ia pernah menyuruhku memanggil nama, tapi rasanya tak pantas. Sudah besar ya, hamilnya, semoga selamat sampai lahiran. Rencana mau lahiran di mana Kai? Maunya di kampungku, tapi kayaknya Bang Zaki lebih senang di sini. Karena di kampung dokternya agak jauh dari rumah dan akses sulit, gak tahu lagi nanti gimana. Oh ya, ini, saya datang ke sini, mau kasih kabar. Sebenarnya mau ketemu Ustadz Zaki, tapi sepertinya masih ngajar. Oh ya, nanti bisa saya sampaikan Mbak. Terima kasih. Ia tersenyum kecil. Rencananya, akan ada pelatihan untuk memenuhi persyaratan akademis pondok, akan ada tim penilai untuk akreditasi, dan beberapa guru terpilih diminta training beberapa minggu. Aku sudah mengira akan ada hal tak enak, dan dari ceritanya saja aku sudah bisa menebak. Lalu, bagaimana Mbak? Ya, Ustadz Zaki jadi salah satu yang terpilih ikut training. Oh, gitu ya, nanti saya sampaikan. Aku tidak bisa menyembunyikan ketidaksukaanku atas kabar ini. Bayangkan saja, aku sedang hamil besar, dan mau ditinggal suami, sendirian di rumah ini, membayangkannya saja aku berjengit. Iya, kalau bisa, secepatnya Ustadz Zaki konfirmasi. Karena di sana harus ada akomodasi hotel dan transportasinya juga kan. Kalau boleh tahu, di mana dan berapa lama ya Mbak? Kalau saya tidak salah mungkin sekitar 2 minggu. 15 hari tepatnya, dan di Jakarta. Ada di hotel di Jakarta Timur. Siapa saja rencananya Mbak? Rencananya, Ustadz Riri, saya, Ustadz Zaki. Seharusnya Ustadz Sodik juga, tapi beliau bilang tidak bisa karena urusan keluarga. Oh, gitu. Baik nanti saya sampaikan, tuh kan. Sodik aja gak ikut. Jadi dia lebih memilih berduaan dengan Anissa daripada training. Akan kugunakan sebagai senjata nanti. Intinya aku tak mau ditinggal sendiri. Hana pulang dan 30 menit selanjutnya Zaki datang dengan wajah lelah. Hialeng sudah rencanaku menginterogasinya. Ada hal yang jauh lebih penting. Kusampaikan apa yang dikatakan Hana tadi. Sambil memperhatikan wajahnya yang sekarang masih datar, sedatar triplek. Oh, ya udah. Apa aja katanya yang disiapin? Tanyanya santai. Ia sedang duduk di ruang tamu dan membuka kancing teratas bajunya. Lah, kamu mau, Sodik aja nolak. Dia bilang urusan keluarga. Kamu kenapa gak pakai alasan itu juga? Kai, kalau semua nolak, gimana nasib pondok ini nanti? Akreditasinya gak naik-naik, jawabnya lelah. Lah,
Kamu berarti lebih milih nasib pondok ini daripada nasi istri sama anak kamu. Aku ini hamil gede loh. Nanti kalau kamu pergi aku tiba-tiba lahiran. Gimana? Protesku. Iya. Kamu nanti aku titipin di rumah ibu sama bapak aja. Ada Anissa juga buat nemenin kamu. Setelahnya aku berdiri. Aku fix ngambek, gak sekalian aja kamu titipin aku di marbot masjid pondok. Biar aku gak ada bedanya sama sandal jepit, jeder. Aku masuk kamar dengan penekanan pintu dibanting. Drama banget gak tuh, Duar.